Halo semuanya, izin perkenalkan diri, nama saya Fans Kalidia dengan NIM 2308470 dari kelas 1C Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6, yaitu tentang landasan yuridis pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan dan dosen pengampunya adalah Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Di sini adalah nama-nama anggota dari kelompok 6. Dan sekarang akan masuk ke pengertian dari landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Menurut KBBI, landasan memiliki arti alas atau tumpuan. Menurut Wojo Wasito tahun 1972, halaman 161, mengemukakan bahwa landasan dijadikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan juga sumber. Dalam kamus hukum yuridis berasal dari kata yuridis yang memiliki arti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yuridis berarti menuruti hukum. Secara hukum atau bantuan hukum diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan. Peran landasan yuridis. Sebelum membahas perannya, landasan yuridis ini memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi landasan yuridis pendidikan. Bahwasannya kita sebagai warga negara yang taat hukum wajib bagi mahasiswa untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Karena pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia dalam persaingan global. Di sini ada jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan daerah. Dan yang terakhir, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. 1. Landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, berdasarkan pasal 2, dasar pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakal mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, ada landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Landasan yuridis ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikannya di wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkannya. Dengan mengacu pada landasan hukum ini, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penentuan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. 4. Landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan global. Globalisasi telah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi dengan membawa banyak dampak baik, positif maupun negatif. Oleh karenanya perlu banyak persiapan, terutama mental guna menghadapi era tersebut. Dalam era tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menjaring dan menyaring segala pengaruh baik dampak positif maupun negatif yang masuk dalam berbagai kebudayaan lain. Pengertian pendidikan global. Pendidikan global artinya pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Pendidikan global dirasa perlu disebabkan kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan dunia semakin sempit. Batas negara menjadi buram, proses universalisasi melanda berbagai aspek kehidupan. Pasal mengenai landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan global. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pasal 50 ayat 3. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan, tercantum dalam pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pasal 53 ayat 2, badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 53 ayat 4 itu harus berprinsip nilaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pasal 53 ayat 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu standar isi yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang berlaku di satuan pendidikan. Yang kedua, standar proses, yaitu yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan aktif, serta memberi ruang kreativitas. Dan yang ketiga, standar kompetensi kelulusan. Keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dan untuk yang kelima, standar sarana dan prasarana pendidikan, yaitu laboratorium, buku perpustakaan, lahan dan bangunan, dan sebagainya. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Dan untuk yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan, yaitu salah satu caranya yaitu adanya ujian nasional.
Kesimpulannya, pengaturan hukum menjadi landasan yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan, karena itu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan juga siswa. Mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan mengatur anggaran, perencanaan, dan juga pengawasan. Landasan yuridis membantu dalam menjaga mutu pendidikan dan standar yang tinggi, sehingga pendidikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan individu dan masyarakat. Landasan hukum juga memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang terkait dengan pendidikan. Pentingnya landasan yuridis dalam pendidikan adalah agar pendidikan dapat berjalan secara teratur, adil, dan berkuasa, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.